Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang ini saya ingin melanjutkan bincang kita tentang filsafat hukum. Pada bagian ini kita akan khusus mendiskusikan soal asal mula atau sumber hukum menurut berbagai pemikiran hukum. Yang pertama tentu saja pemikiran hukum kodrat atau natural law. Menurut aliran pemikiran hukum kodrat yang mengatakan bahwa hukum itu bukan sistem tetapi gagasan atau ide, bahwa hukum itu ada di mana saja dan kapan saja, sumber dari hukum itu adalah moral, moralitas atau rasio manusia atau moral ketuhanan. Sumber hukum adalah moral ketuhanan dan moral manusia. Karenanya kemudian, karena sumber hukum menurut hukum kodrat itu moralitas, maka hukum itu akan menghadirkan kebahagiaan. Orang yang melanggar hukum, yang tidak taat pada hukum, tentu saja adanya rasa penyesalan, rasa bersalah, karena sumbernya berasal dari hati nurani, dari moral, dari hati nurani, dari cahaya kebenaran, dari ilahiyah begitu, atau dari rasio manusia yang mengatakan bahwa manusia itu haruslah hidup tertib. Ketika hukum dilanggar maka ada perasaan bersalah karena kaitannya dengan moral atau nurani. Yang kedua, sumber hukum menurut positivisme hukum. Hukum menurut positivisme hukum itu sumbernya adalah perintah dari penguasa. Undang-undang adalah salah satu contoh di mana hukum. Jadi sumber hukum itu ya penguasa itu, titah penguasa, dekret, peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan, apa yang diputuskan oleh negara. Ketika sumber hukum itu penguasa atau amanah atau perintah penguasa, maka tujuan dari hukum menurut positivisme hukum tentu saja terpeliharanya ketertiban. Yang berikutnya, sumber hukum menurut mazhab sejarah hukum. Menurut mazhab sejarah hukum, sumber hukum itu adalah Volksgeist, jiwa bangsa, jiwa masyarakat. Tentu saja kalau sumber hukum itu adalah jiwa masyarakat atau jiwa bangsa, maka tujuan hukum itu menghadirkan rasa keadilan, terpenuhinya kesadaran atau keadilan di dalam masyarakat. Hukum yang hidup di tengah masyarakat, hukum yang dianut, diakui, itu adalah tujuannya. Tujuan hukum di sana tentu saja adalah kebahagiaan untuk sebesar-besarnya masyarakat di sana, untuk sebanyak-banyaknya orang, mengatur bagaimana tertib sosial di dalam masyarakat. Yang keempat, bagaimana kemudian sumber hukum menurut pandangan legal realism. Menurut pandangan legal realism, sumber hukum itu adalah diskursus atau pertemuan kepentingan-kepentingan yang kemudian ditampung, diputuskan dalam proses peradilan. Sumber hukum yang demikian tentu saja adalah keadilan yang kemudian keadilan prosedur yang dihasilkan oleh keputusan-keputusan hakim. Bagaimana kemudian sumber hukum menurut sociological jurisprudence? Hampir sama, tetapi tentu saja pendekatannya yang agak berbeda. Ketika sociological jurisprudence memandang bahwa hukum itu sesuatu yang lahir, yang living law, yang hidup di tengah masyarakat, maka sumber hukum itu adalah apa yang kemudian dianut, diakui, diperjuangkan oleh masyarakat sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat itu. Karenanya kemudian tujuan dari hukum menurut pandangan sociological jurisprudence adalah seluruh kepentingan masyarakat itu terpenuhi. Bagaimana caranya? Baik dia diperjuangkan melalui peradilan ataupun di dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sepanjang kemudian kepentingan masyarakat itu diperjuangkan, dan itulah yang kemudian hasilnya. Sahabat pembelajar, nah, bagaimana kemudian kita menggali hukum atau filsafat hukum di Indonesia? Filsafat hukum di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sumber hukumnya tentu saja sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh Pancasila.
Sumber hukum haruslah berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dia harus juga berdasarkan pada prinsip perlindungan terhadap harkat martabat manusia. Kemudian hukum juga harus berasal dari rasa kebersamaan melalui persatuan Indonesia, dan ia diwujudkan dalam proses mekanisme pengambilan keputusan yang disepakati oleh bersama. Dan ujungnya hukum dalam sistem hukum Pancasila tujuannya adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan pandangan atau bahan filsafat hukum asal mula atau sumber hukum yang berhubungan dengan tujuan hukum ini meskipun sederhana cukup membantu saudara-saudara. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.